itu kata ganti betul yang berkasus genetik. Nah, kalau pakai kata kurios itu nominatif, tidak memberikan makna teologis apapun yang menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah. Tidak. Oke, sekarang begini Pak. Anda kan tadi bawa Yohanes 20 nomor 28 itu kan yang dibahas. Pertanyaan saya sederhana gini. Yesus itu suruh dipercaya sebagai Theos atau anak Theos? Ini sudah sangat jelas. Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus pernah menyesal? Ada manusia kok Yesus. Yesus manusia. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia, tidak mungkin diingkari firman-Nya atau berbicara tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berfirman bukan anak manusia, tidak mungkin anak manusia itu Tuhan. Tapi itu ajaran para nabi, nabi-nabi terdahulu di tengah bangsa Israel atau bangsa Yahudi, maaf, termasuk juga ajaran Yesus. Nah tadi kalau Kristen memang beda. Ini agak lain, memang agak lain kalian. Bahkan Yesus tadi mengatakan kalian itu nggak paham Tritunggal. Oh ya sudah, memang ajaran baru. Karena tidak ada ajaran Tritunggal. Ajaran para nabi itu nggak ada ajaran Tritunggal. Kalian itu ajaran baru. Cobalah kau lihat sejarahnya Tritunggal, siapa yang melahirkan tuh? Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Kan bukan dari ajaran Yesus, bukan dari ajaran Nabi Musa, bukan dari ajaran Nabi Yesaya, bukan ajaran Nabi Daud, Salomo dan seterusnya. Bukan mereka yang mengajarkan. Tapi itu baru lahir di abad kedua. Itulah yang menjadi kekristenan, prinsip ketuhanannya, kan gitu. Nah ini kalau Kristen memang dari sini lahirnya. Makanya aku bilang tadi di sini, saya akan coba hargai imannya Kristen, tapi saya izin membela imannya Yesus yang menuhankan Tuhan yang Esa. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Saya dulu ya, Bang Sezo ya, izin ya. Jadi begini, saya mohon maaf, saya tanggapin Pak kawan kita Pak Gofur ini. Tadi masuk kepada Injil Yohanes ya, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 ya. Ya, ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Bapak masuk kepada penggunaan nominatif, kemudian bandingkan dengan penggunaan vokatif. Sorry Pak, kami juga walaupun tidak pintar-pintar amat, kami belajar kaidah penggunaan bahasa Yunani. Sorry, yang Bapak sampaikan kalau itu genetif, itu Bapak menyatakan apa tadi? Nah, tapi justru genetif menyatakan kepemilikan, gitu loh ya, penjelasan milik, makanya disebut Tuhanku, gitu loh. Itu kasusnya genetif. Kalau vokatif itu seruan, itu misalnya ya Tuhan, misalnya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kurie, itu vokatif. Itu seruan. Jadi penggunaan kaidah penggunaan bahasa Yunani tadi tidak tepat, lalu Bapak mengambil kesimpulan bahwa itu adalah semacam Thomas kaget karena itu begini-begini. Sorry, bukan Bang. Ya, itu tidak substantif. Sorry. Kami tidak pakar, tapi kami belajar bahasa Yunani. Walaupun kami menghindar untuk mencoba membuktikan soal-soal itu dari bahasa Yunani, gitu loh ya. Jadi bukan itu. Kemudian kepada Bang Alif, ya kami terima kasih ya. Tapi tadi ada pernyataan Abang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kalau soal istilah, semua kami sepakat istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Atau tidak apa-apa. Tetapi konsepnya ada. Kalau Bapak kutip tadi di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4, itu memang disebutkan Allah itu Esa. Nah, bandingkan dulu, mungkin ini saya lempar saja, saya supaya tidak terkesan menggurui. Kata Esa di dalam bagian itu, dan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 ada kata tunggal. Nah, kata Esa yang Anda maksudkan tunggalkah atau Esa seperti yang kami? Tapi kalau kata tunggal dengan pengertian Esa, itu kata aslinya berbeda. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Itu sebabnya kekristenan bukan memaksakan soal Tritunggal. Kemudian soal Yesus, apakah Yesus tidak pernah mengatakan itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama tunggal, ya. Di dalam nama yang tunggal itu ada dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Nah, kok tiga nama ya? Nah, jadi Yesus itu sudah jelas menginkludkan bahwa ada 3 pribadi itu, gitu loh, ya. Jadi jangan dituduh lah. Oke, itu dulu. Makasih.
Ya, Martin Ya. mau masuk. Martin dari pihak Kristen mau masuk, mau Bentar mendapatkan? dulu, tanggapi dulu itu. Enggak, dua-dua. Ini dua-dua dari tadi Bang Andi. Kasih kesempatan aku ya. Kasih kesempatan aku. Ya, di perjanjian lama, di perjanjian lama Tuhan menggunakan kata kita, baiklah kita menjadikan, nah itu, baiklah kita. Kalau Tuhan itu tunggal, kenapa dia nggak bilang baiklah? Tata. Nah, terus Elohim itu satu yang majemuk, bukan satu tunggal Elohim. Kalau yang tunggal itu Eli. Elohim itu satu majemuk. Begitu. Udah waktu Ya, habis. sekian dulu. Silakan, Ahi Gopur. Ya sudah. Silakan Gimana Bang Gofur sih? dibantah itu Bang Gofur. Ya, gimana sih Bang Prey? Bang Prey kenapa Anda tiba-tiba lari ke di situ genetif? Sudah saya tunjukkan bahwa di situ adalah studi kasusnya atau kasus katanya adalah nominatif. Kenapa Anda jadi balik ke genitif? Ini loh dengan jelas di sini. Bentar ya, saya nggak nunjukin data lah ya. Bentar. Ini dengan jelas di sini non nominatif maskulin singular. Bentar, aduh lemotnya. Nih di sini ya. Aduh. Iklan. Nih, ini. Nih, non nominatif maskulin singular. Kenapa kok nominatif ini bisa jadi genitif? Saya dapat kata nominatif itu dari sini, dari keterangan yang ada di dalam Bible-mu sendiri. Saya nggak ngarang. Oke, baik. Nominatif Saya tanggapin Bang ya. Loh Boleh. gimana sih? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Yang Muslim ini, Muslim dulu. Oh, oke, makasih. Yuk, saya kira tadi bisa Gimana supaya sih? cepat mumpung dibuka. Loh ini makanya saya bukakan di sini kan nominatif. Kyrios menggunakan kata nominatif. Theos juga menggunakan studi kasusnya adalah nominatif. Nominatif sama genetif itu berbeda. Studi kasus itu memang ada nominatif, ada genetif. Tapi kalau di sini ini genetif beda. Anda terangkan tentang genetif. Kalau genetif memang kepemilikan. Tapi sayangnya di dalam Yohanes 20:28 itu kasusnya bukan genetif tapi kasusnya nominatif. Gimana kau ini nggak menanggapi sesuai lah Oke, dengan baik. data yang ditampilkan Sudah. gitu loh. Kalau Bentar, gini, Muslim satunya. Ustaz Alif silakan. kalau Begini, Bang, Anda ya. mau membantah, sebentar dulu, gini kenapa sih? Kalau Anda mau membantah, silahkan bawakan data. Sama seperti saya membukakan data untuk Anda. Saya kasih lihat bentuk katanya seperti apa, tertulisnya di dalam Bible apa, dan juga perbedaan antara nominatif, vokatif, genetif itu saya tunjukkan semuanya. Lalu kamu bantah dengan narasi kosong tanpa menunjukkan data, ya percuma. Gitu loh. Silakan Ustaz Alif. Oke, baik. Silakan, Gimana? Ustaz Saya Alif tanggapin sekarang. ya? Ustaz Alif sekarang, nanti dibantah. Nggak sabaran dia. Bukan. Jadi gini, kalau studi kasus yang Anda maksudkan, jadi di situ ada kata mau ya. Kata mau itu tadi itu kata ganti, itu yang saya bilang, itu kata ganti betul yang berkasus genetik. Nah, kalau pakai kata kurios itu nominatif, tidak memberikan makna teologis apapun yang menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah. Tidak. Jadi kasus tidak memberikan makna teologis itu. Kasus itu hanya menempatkan dia, apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai objek, apakah dia sebagai keterangan. Serius. Boleh buka. Oke deh kalau gitu izin tanggapi juga ya. Izin barusan gini. Pak Gofur, itu Ya. salah karena dia kasus genetik atau Oke. nominatif, lalu Saya izin tanggapi begitu. juga. Salah total. Sorry ya Bang ya. Wih. Oke, izin tanggapi juga ya sebelum ke materi yang saya tadi. Izin Ahi Gopur saya tanggapi. Oke, sekarang begini Pak. Anda kan tadi bawa Yohanes 20 nomor 28 itu kan yang dibahas. Pertanyaan saya sederhana gini. Yesus itu suruh dipercaya sebagai Theos atau anak Theos? Berdasarkan catatan Yohanes itu sendiri. Oke. Coba tanggapi. Jadi menurut Yohanes pasal yang kelima, dia menyatakan Jangan kelima, Yohanes 20 tadi. kalau itu Yohanes 20 tadi gini Pak. Yohanes 20 tadi dikatakan begini, oke?
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos. Tuh. Di Yohanes 20 sendiri dari 28 ke 31, prinsipnya Yesus itu anak Theos, bukan sebagai Theos. Oke. Kalau Anda paksakan sebagai Theos, Anda menyalahi kitab Yohanes. Saya izin mute, gue perlu kembali di sini lagi ada, maaf. Ya, Oke, jadi baik, konsisten Pak. Kita sebentar, kita masih bawa di Yohanes 20. Anda mau mengatakan Yohanes 20 itu berbicara tentang Yesus anak Theos atau Yesus Theos? Kalau Anda mengatakan Baik. bahwa di Yohanes 20:28 itu Yesus disebut Theos, berarti ada narasi Yohanes yang mengatakan Yesus anak Theos, berarti salah. Yang mana yang konsisten nih? Yang konsisten dulu, Pak. Oke, Itu. baik. Ketidakkonsistenan itu tidak tepat di situ. Hanya yang kita mau hanya justru begini. Kenapa Yohanes di satu sisi bilang begini, di satu sisi dia bilang begini? Itu bukan tidak konsisten, tidak. Tapi kita sebagai penafsir, kita sebagai yang datang sekian ribu tahun yang kemudian, justru kita harus menundukkan diri. Bukan, oh ini tidak konsisten, gitu ya. Tapi justru, kenapa sih dia bilang begini? Kenapa dia bisa bilang begini? Oke. Nah, kemudian soal materi, apakah Yesus itu soal anak Allah atau Allah itu sendiri? Nah, kalaupun dibawa ke ayat itu bahwa supaya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, baca saja konsep anak Allah berdasarkan pemahaman orang Yahudi dan pemahaman Yesus yang dia perkenalkan di dalam Yohanes pasal yang kelima. Jadi ketika dia menyatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi langsung geger, orang Yahudi tidak terima. Sebab apa? Penggunaan kata anak Allah yang diklaim oleh Kristus bagi dirinya, itu orang Yahudi langsung nangkap. Berarti kamu menyatakan dirimu sebagai Allah, gitu loh. Jadi bukan soal anak diperanakan lahir dari apa? Aduh, kelahiran. izin saya coba tanggapi dulu ya. Gini loh, Pak Freddy, gini. Kitab Anda ini kan menjelaskan tadi, ini dalam bahasa Yunaninya ya, dikatakan Yesus itu, kan tadi saya baca tuh Yohanes 20 nomor 31. Harus dipercaya, intinya Yohanes menulis kitab, aduh nggak bisa open cam aku ya. Sorry. Nggak apa-apa, Oke, Pak. saya nggak usah lah, agak susah. Aku bantu, Intinya nggak apa-apa. saya baca sekali lagi ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos, huios hotheos, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes 1 sampai 20 sampai ke pasal yang terakhir, poinnya adalah tentang Yesus itu adalah anak Theos. Itu jelas tuh. Kalau Anda katakan tadi dimaknai di 28 Yesus itu adalah Theos, artinya Anda sedang menyalahi catatan Yohanes ini. Itu gugur catatan Yohanes. Karena Yohanes mengatakan semua kisah Yesus itu intinya kamu harus percaya kalau dia itu anak Theos. Nah, sekarang pemahaman anak Theos dalam konsep Kristen dengan konsep Yahudi beda atau sama? Saya yakin beda. Karena di dalam penjelasan kitabnya orang Yahudi banyak sekali yang disebut anak Theos, tetapi mereka bukan Theos. Tapi kalau di dalam pemahaman Kristen, anak Theos diimani juga sebagai Theos. Ibaratkan ada anak dewa Zeus, Hercules juga dewa, gitu. Jadi beda di situ. Makanya aku bilang tadi, ketika membahas tentang ketuhanan antara Yahudi dengan Kristen, Yahudi udah tuntas tentang ketuhanan. Yesus sendiri mengajarkan ketuhanan tidak berbeda dengan Yahudi. Lalu lahirlah Anda sebagai Kristen pasti menghadirkan Tuhan yang baru. Bahkan di sini utusan Tuhan anak Theos pun diteoskan. Ini Theos yang baru. Karena jelas di situ, ya, jelas di situ. Yesus itu anak Theos. Dalam pemahaman orang Yahudi, anak Theos itu bukan Theos, atau bahasa Ibraninya Bnei Elohim. Bnei Elohim dalam kitab Yahudi bukan Elohim, bukan, Pak. Israel disebut Bnei Elohim, Efraim disebut Bnei Elohim, Salomo disebut Bnei Elohim, semua banyak disebut Bnei Elohim, tapi mereka tidak disebut sebagai Elohim. Maksudnya dia itu adalah manusia utusan Elohim. Tapi kalau untuk Kristen,
anak Theos itu Theos. Makanya tadi dipaksakan. Yohanes 20 nomor 28, Yesus itu harus Theos. Padahal Yohanes sendiri mengatakan intinya Yesus itu adalah anak Tuhan. Maksudnya apa? Hamba Tuhan, utusan Tuhan. Itu yang benar. Silakan. Oke, baik. Jadi begini, apa yang Bapak sampaikan kami lagi tidak bantah. Kami berterima kasih untuk itu tetapi hanya kurang lengkap. Nah, saya berikan penjelasan yang agak ringkas. Jadi gini, di dalam pengutipan Bapak di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31 bahwa di sana diperkenalkan Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu sudah betul. Jadi begini, apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dari sudut tujuan penulisannya di dalam Injil itu supaya pembaca pendengarnya mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, lalu dengan itu mereka memiliki hidup yang kekal dengan percaya tentunya ya. Nah, itu tidak salah, tetapi di dalam semua nats yang dituliskan itu Yohanes juga memaparkan bahwa ada kutipan, ada peristiwa, ada kata-kata, ada pernyataan bahwa ternyata Yesus itu disebut Tuhan. Jadi Yohanes tidak membuang itu. Kalau Yohanes tidak menganggap itu tidak sebagai kebenaran, kalau Yohanes tidak menganggap itu sesuatu yang tidak perlu disampaikan, dia tidak tulis itu, gitu loh. Tetapi dia justru jujur, dia tulis semua itu, membuktikan Yesus itu Mesias, yes. Yesus anak Allah, yes. Lalu apakah Yesus itu Tuhan atau Allah? Yes, gitu loh. Nah, kemudian kalau kita... Nah, itu bedanya. Itulah Kristen ku bilang tadi. Goper kalau masuk-masuk. Kan udah bilang, Yesus itu anak Theos. Yesus itu benai Elohim. Benai Elohim itu banyak. Dalam pemahaman Yahudi, ayat 18. ya, Baca Yohanes dengerin dulu. 18. Dalam pemahaman Yahudi, anak-anak Tuhan itu bukan Tuhan. Malaikat juga disebut anak Tuhan. Utusan Tuhan disebut anak Tuhan. Itu jelas dalam pemahaman Yahudi. Tapi Anda tadi borong barusan Anda sebutkan. Dia anak Tuhan, iya. Dia Tuhan juga, iya. Ya ini saya bilang, ajaran baru di tengah bangsa Yahudi. Tapi yang ditolak oleh bangsa Yahudi, tapi laku di luar bangsa Yahudi. Itu yang ku bilang tadi, Pak. Saya kasih ayat, Bang. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Bang Pradika, begini. bentar, Bang Pradika. Bang Pradika tadi kan sempat sampaikan juga bahwa kita itu tidak bisa menafsirkan dengan cara kita sendiri karena kita itu sudah terlampau jauh dari mereka. Nah, makanya di sini dalam Yohanes 21 nomor 31 ini adalah inti dari apa yang telah ditulis Yohanes, bahwa intinya Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 21 ayat 24 atau 25, intinya adalah di sini. Maksud Injil ini dicatat adalah memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di hadapan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya apa? Bahwa Yesuslah Mesias, anak Theos. Itu inti dari inti tulisan Yohanes. Jadi bentar dulu. Jadi kalau Anda mau bawa ke Yohanes 5, mau bawa ke Yohanes 1, mau bawa kemana, intinya yang ditulis Yohanes itu adalah Yesus anak Theos. Kalau Anda menganggap Yesus itu Theos, berarti Anda menolak Yohanes. Anda menolak Yohanes berarti. Ya, oke, baik. Saya tanggapin, Bang, ya. Jadi begini. Kita bicara inti itu tidak salah. Tetapi ketika kita mau bicara inti, sebelum ke inti sana, itu sudah ada banyak bagian penjelasan, penarasian dari seorang Yohanes. Nah, dia jelaskan dulu sebelum ke kesimpulan kepada inti itu. Nah, itulah yang saya sebutkan. Kami tidak bantah inti. Tetapi kebenaran-kebenaran sebelum inti itu pun juga sudah diterangkan dengan jelas. Gitu loh. Kenapa kita tidak terima? Di Yohanes pasal 1 di ayat 1 dia sudah jelaskan kenapa kita tidak mau terima. Walaupun intinya apa? Tujuannya mau mengatakan supaya percaya Yesus. Kalau percaya Yesus dia memiliki hidup kekal. Itu tujuan betul. Tapi yang mau dipercayai ini dijelaskan dulu detail. Diberitakan dulu narasinya. Yang mau dipercaya ini. Kenapa dia disebut Mesias? Kenapa dia disebut anak Allah? Ada penerangan-penerangannya di belakang. Gitu loh, Bang. Kami tidak ya sudah. Oke. Nah, Oke, sekarang pertanyaannya, sabar. Pertanyaannya simpel pertanyaannya. Kalau inti dari tulisan Yohanes, kita harus percaya Yesus itu sebagai Theos atau Yesus sebagai anak Theos. Intinya,
Yesus sebagai Theos atau Yesus sebagai anak Theos intinya. Oke, baik. Pernyataan abang sedang mau membuat begini. Dia mau menyatakan bahwa Yesus anak Allah, tapi tidak memberikan penyangkalan terhadap bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada penyangkalan, Bang. Kecuali dengan narasi kita, prasuposisi kita datang, oh itu sudah menyangkali. Tidak ada. Yohanes tidak ada menyangkali, ya, penjelasan dia tidak menyangkali bahwa Yesus adalah Allah. Justru dia menegaskan. Itu satu. Mungkin juga saya tanya Anda. Saya tanya Bapak begini. Kira-kira apa yang disebutkan dengan istilah anak Allah menurut Bapak dalam konteks ini? Loh, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif. Ayatnya mana? Di dalam Yohanes ada enggak? Loh, ada dalam Matius banyak. Enggak, dalam Yohanes. Ada enggak konsep anak Allah itu dalam Injil Yohanes? Begini pemahamannya Pak, begini cara memahaminya. Konsep anak Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Yunani tadi kan hoios hotheos. Dalam bahasa Ibrani itu benai Elohim. Nah, di dalam pengajaran Yesus, Yesus berdialog, Yesus berdiskusi di tengah bangsa Yahudi. Sehingga ketika dibahas tentang anak Elohim, bahkan Elohim itu sendiri disebut, itu merujuk kepada bukan Tuhan ketika konteksnya dengan para nabi, manusia yang diutus oleh Tuhan. Buka Mazmur 82 nomor 6, kitab Anda juga menjelaskan. Ada juga disebut Elohim, ada yang disebut sebagai benai Elohim. Di situ dijelaskan maksud Elohim atau anak Elohim dalam pemahaman orang Yahudi. Di situ dijelaskan adalah seorang manusia yang diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan. Itu jelas itu. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan. Bukan, itu dalam pemahaman orang Yahudi. Yesus berdialog, Yesus berdebat, Yesus berdiskusi di tengah bangsa Yahudi. Maka ketika membahas tentang anak Theos atau anak Tuhan, kembalikan penafsirannya ke tengah bangsa Yahudi yang dicatat oleh kitab Anda sendiri. Maka kalau berbeda dengan penafsiran Yesus di sana, artinya Anda punya konsep baru. Anak Theos adalah Theos. Hercules anak dewa Zeus juga dewa, Hercules juga dewa. Itu konsep dewa-dewa. Tapi konsep bangsa Yahudi, anak Tuhan itu bukan Tuhan. Bahkan Nabi Musa sendiri di dalam Keluaran 7 nomor 1 disebut sebagai Elohim. Tapi tidak ada satupun orang Yahudi yang menuhankan Nabi Musa. Itu nggak ada. Begitu Pak. Jadi anak Tuhan itu maksudnya manusia utusan Tuhan yang diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, baik. Karena ini adalah sebuah konsep dan itu mempengaruhi penafsiran terhadap Injil Yohanes tadi, Yohanes pasal 20 tadi. Mungkin lebih baik begini Pak, narasi Bapak itu tolong tunjukkan ayat atau peristiwa atau secara implisit, eksplisit bahwa narasi Bapak itu ada di dalam Alkitab. Bisa dibuktikan ayat enggak? Oh bisa. Oke, Bisa. silakan. Oke. Tapi Anda nanti terima ya penjelasannya ya. Oke, tapi saya akan tunjukkan juga ayat nanti Pak ya. Oke, baik. Ya, silakan versi Kristen, silakan versi Yahudi, versi Yesus beda saya bilang tadi. Bukan versi Kristen, versi saya, bukan. Versi Alkitab. Lah iya kan versi Kristen. Saya bilang versi ajaran Yesus dan versi Yahudi. Makanya aku bilang dari tadi. Ya. Nih Jadi, ya. Bang, ada enggak buku Yahudi di dalam yang Bapak kutip itu? Ada enggak buku Yahudinya? Bawa di sini buku Yahudinya. Coba. Allahu Akbar walillahilham. Ini kitab Anda loh Pak. Ini kitab Anda nih. Ini saya sebutkan. Nih. Ini mengutip nih contoh di dalam Yohanes nih ya. Di sini Yohanes 10 nomor 34. Ini pernyataan Yesus ketika Yesus berdialog dengan bangsa Yahudi kan gitu. Nih. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Elohim." Oke? Nah, Yesus sedang menjawab orang Yahudi, kamu adalah Elohim. Elohim di sini merujuk ke mana? Ini kitab Anda loh. Ini masih punya Kristen ini. Ini merujuk kepada Mazmur 82 nomor 6. Di sini kalau kita buka secara lengkap, nih, kita buka dulu secara lengkap ya. Nah, di sini benar bunyinya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kan gitu. Oke, ini lengkapnya ya. Ini lengkapnya. Di sini tentang dalam sidang ilahi dan seterusnya. Nah, saya kembalikan lagi.
Nah, di sini penjelasannya ada yang mendapat gelar sebagai Elohim. Siapa yang mendapatkan gelar Elohim? Nabi Musa. Kalau kepada manusia ya, tertulis di Keluaran 7 nomor 1. Ada juga yang mendapat gelar anak Elohim. Ini banyak, nggak perlu saya tampilkan lagi. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya ini nih. Ini catatan full light masih punya Kristen nih. Mazmur 82. Istilah Elohim, oke, mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Tuhan. Itu nggak mungkin. Tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Tuhan dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Nah, ini merujuk juga ke Yohanes 10 nomor 34. Itu Pak, ini kitab Anda yang menjelaskan, belum kepada Yahudi. Kalau dalam pemahaman Yahudi, jelas saya bilang tadi, di dalam Keluaran 7 nomor 1 memang Nabi Musa disebut sebagai Elohim. Ini penjelasannya, catatannya di sini, oke? Nah, tapi kalau Anda paksakan benai Elohim di sini, anak-anak yang maha tinggi, anak Elohim dan juga sebagai Elohim adalah Tuhannya sungguhnya kepada manusia, berarti itu konsep baru di luar bangsa Yahudi. Nah, nanti rujukannya kemana? Bisa kita temukan gitu, Pak. Oke, baik. Oke, nah dengan waktu yang hampir setara saya coba pakai ya. Jadi begini, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan pendengarnya, dengan murid-murid sekalipun bahwa dengan penyebutan Bapa kita. Terhadap Allah yang di sorga itu, dia tidak pernah menyebut Bapa kita, tetap Bapakku, Bapamu, ya. Nah, karena apa? Konsep keanakan Yesus sebagai anak Bapa, mulai dari Yohanes pasal 1 sudah disebutkan dengan ayat 18, dia disebutkan anak tunggal Allah, ya. Anak tunggal Allah. Jadi dia memang disebut sebagai anak tunggal dan ini diulang-ulang terus sebagai anak tunggal, anak tunggal. Nah, jadi tidak sama keanakan Yesus dengan yang lain sebagai Bene Elohim yang Bapak kutip tadi. Itu betul, tapi itu bukan untuk Yesus. Tapi untuk Yesus secara eksklusif berbeda. Dia disebutkan sebagai anak tunggal. Nah, satu kali di dalam sebuah peristiwa, di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 17-18, Yesus menyebut yang di sorga itu Bapakku. Nah, akhirnya ayat 18 saya baca begini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini teologi Yahudi. Jadi mereka marah terhadap Yesus karena Yesus itu mengatakan Bapakku secara eksklusif, Bapaknya sendiri, yaitu anak tunggal tadi. Nah, mereka marah, itu dianggap berarti Anda, saya pakai bahasa begitu ya, Anda menyebut Bapakku, ya, Bapakku, itu artinya Anda menyamakan diri dengan Allah itu sendiri, makanya mereka marah. Jadi berbeda. Orang Yahudi mulai dari PL, bahkan penggunaan Bene Elohim itu sudah banyak. Adam disebut, malaikat disebut, orang Israel disebut, orang-orang percaya, orang Kristen disebut. Itu betul. Tapi Yesus tidak pernah disatukan dalam penyebutan Bapa kita kah? Tidak ada itu. Selalu Bapakku, Bapamu. Gitu loh. Karena Yesus beda keanakannya. Gitu ya. Jadi maka istilah anak Allah jelas menyangkut bahwa pengidentifikasian dirinya sebagai menyamakan diri dengan Allah. Itu makanya orang Yahudi marah. Oke, itu di dalam Yohanes 5 ayat 17-18. Makasih. Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh lanjut ya. Di sini noise juga, aku di rumah lagi noise. Jadi nanti oke. Tadi sebenarnya di Yohanes 10 nomor 34 itu kan dialog benar. Orang Yahudi itu salah paham tentang anak Tuhan. Makanya Yesus kembalikan dalilnya kepada kitab Yahudi. Ini loh ada tertulis di dalam kitab kamu juga. Utusan Tuhan itu disebut sebagai anak Tuhan, bahkan mendapat gelar sebagai Tuhan. Itu Yesus lagi ngingetin sama orang Yahudi. Tolong dipahami, Pak. Maksudnya di situ, di dalam kitabmu orang Yahudi ada orang yang mendapatkan gelar anak Tuhan, bahkan gelar Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Yesus itu sedang menjelaskan dia itu utusan Tuhan. Orang Yahudi salah paham, dia kembalikan dalilnya pakai kitab mereka.
itu maksudnya, Pak. Oke, silakan yang lain lanjut ya. Di sini aku lagi noise, maaf. Bang Baal. Masuk, Bang Baal. Saya klarifikasi sebentar sama dia ya. Lanjut. Ini enggak sebentar doang sih. Ini Pak Pradika ini dari tadi gue denger sih sebenarnya mau kemana arahnya gitu. Kesimpulan saja nih. Apakah Tuhannya Yahudi itu Mulai. sama dengan Tuhannya Kristus? Kan Yahudi terus dibawa-bawa. Bro, Pradika, siapa nama Tuhannya Yahudi? Siapa nama Tuhan Anda? Apa sama atau beda? Baik Pak, yang bawa-bawa Yahudi itu justru Bang Alif ya, soal identitas anak Allah. Oke ya, jadi silakan tanyakan ke Bang Alif ya. Saya justru konsen saya di dalam Injil Yohanes tadi. Oke, Ya, oke, baik. terima kasih. Injil Yohanes. Yohanes itu siapa? Oke, buat secara lengkap narasi, lalu tanya, lalu saya jawab secara narasi. Yuk. Enggak, Yohanes itu siapa? Itu doang. Enggak lah. Buat aja narasi Anda, lalu pertanyakan, lalu saya jawab. Kalau begini nanti rusuh. Dengan Bang Alif tadi sudah agak kondusif. Saya sederhana loh. Yohanes itu siapa kok rusuh? Nah, karena nanti saya jawab, Bapak ini. Jadi kita jadi... Enggak jawab aja, enggak apa-apa. Yohanes itu siapa? Saya Bang Alif aja. Saya diam aja. Saya diam mau 5 menit, boleh. Enggak apa-apa. Silakan aja. Kalau begitu saya bernarasi dulu ya. Enggak apa-apa, saya Oke, baik, ikuti. baik, baik. Ya. Kalau nggak salah itu Yohanes itu kan muridnya Yesus. Gitu ya. Muridnya Yesus. Pertanyaannya adalah siapakah nama Tuhannya Yohanes? Silakan. Saya begini kurang pas di dalam dialog begini karena nanti itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah jadi jebakan. Jadi lebih baik kita bernarasi saja. Tadi bilang bernarasi tapi tidak ada narasinya. Saya tunggu. Saya bernarasi lagi. kalau- Buat dulu narasinya, Bang. Ya. Sebentar. Saya ikutin aja sampai dia mau. Pertanyaan. Ya baik. Menurut informasi yang saya dengar saya baca, Yohanes itu menulis ada beberapa kitab ya. Kenapa putus lagi sih internetnya? Rungkat lagi ya. Terusin dulu, rungkat lagi gua nih di YouTube. Masya Allah. Ustaz Alif, Bukan, lanjut, Ustaz bukan Alif. internet Bang Andi, semua sama aku juga. Oh gitu ya. Lanjut Ustaz Alif, ada gangguan, ada apa? Bang Andi, Enggak, lanjut silakan. aku lagi. Lanjut Ya, aja, jadi Bang. Ini ada oke, anakku tadi nulis. Ustaz, oke, kita sedikit masuk ya. Jadi anak Allah ini bukan Allah gitu ya, bukan Allah. Jangankan jadi Allah, jadi Tuhan pun tidak layak sepertinya Yesus ini ya. Karena kalau kita memahami anak Allah ini tentu kita akan bertanya kepada Yohanes karena Yohanes yang menulis, bukan kata Bapak-bapak gereja. Ngapain kita percaya Bapak gereja percaya kepada Anda? Saya kan harus percaya kepada Yohanes karena dialah yang menulis, dia yang paham. Jadi menurut Yohanes bahwa Yesus ini bukan Allah. Katakan di mana katanya? Di Yohanes 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus menunjuk dia. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa yang di surga. Dan Yesus mengklaim dirinya apa? Aku Yesus Kristus yang telah engkau Allah utus. Yesus utusan Allah, berarti gampang kok. Oh Baal, di mana lagi bahwa Yohanes mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah? Jadi jelas itu yang tadi Anda salah. Benar berarti. Berarti kalau Anda memahami Yohanes 20 tadi, itu Anda berbicara ke referensi lain. Logikanya begitu, belajarnya begitu. Jangan comot ayat, Anda mau menyimpulkan. Anda harus merujuk lagi. Cerita apa itu? Tentang Yesus kebangkitan. Kebangkitan itu kepada siapa dia bertemu? Kepada Thomas. Dan kepada murid-murid lainnya lagi. Itu menunjukkan bahwa dia itu sedang menunjukkan dia Mesias. Makanya baca di Lukas juga, itu ada ceritanya sama dengan narasi di Lukas. Kalau Anda bernarasi bahwa Yesus ini Allah, Anda juga harus mengakui Yesus ini hantu. Karena murid-muridnya bilang Yesus juga hantu. Gampang kok. Tidak ada bantahan dari Yesus bahwa dia pada saat dipanggil hantu. Apakah Yesus membantah dia hantu? Tidak. Malah Yesus pada saat dipanggil sama Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku, apa yang dia bantah? Dia bantah bahwa lihat cucuk tanganku. Aku bukan hantu, dia bilang. Tetapi ketika Yesus itu dikatakan hantu di ayat lain, oh engkau hantu, itu hantu. Tidak ada Yesus membantah di sana. Tidak sama sekali. Nah, Anda seharusnya berpikir begitu, secara logika seperti itu. Jadi itu udah dibantah pengertian-pengertian Anda tentang siapa Yesus. Itu dibantu oleh Yohanes sendiri, bahwa siapa yang bilang, Allah lebih besar daripada aku. Nah, berarti
berarti Yesus bukan Allah. Karena Allah itu lebih besar daripadaku. Yesus yang ngomong loh, bukan si Baal. Lalu apa kata Yesus? Di Matius dikatakan, di Yohanes lain dikatakan apa ya di Yesus ini? Yesus itu siapa? Yohanes? Oh, bukan siapa-siapa, dia utusan kok kata Yohanes. Lalu diperkuat di ayat-ayat lain apa? Apa perkataan Yohanes diperkuat oleh yang lain? Diperkuat. Apa dikatakan bahwa di Matius, kepadaku telah diberi segala kuasa dari Bapa, dari Allah. Apa berarti bukan dia? Gampang kok. Matius mendukung pernyataan Yohanes bahwa Yesus bukan Allah. Lalu tanya lo, Markus kau temannya juga? Ya, temannya juga. Coba aku tahu. Allah Maha tahu? Ya, Maha tahu. Loh, Yesus Maha tahu? Kagak dia. Loh, di mana kau berkata begitu? Di Markus 13 dikatakan, tentang hari itu tidak seorang pun tahu, anak pun tahu, tidak tahu. Yesus tidak tahu. Lalu Yesus siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Lah, berarti bukan. Gampang kalau. Jadi gampang, jadi yang dimaksud anak Allah dalam tradisi Yahudi, karena Yesus orang Yahudi ya, bukan Indonesia ya, bukan orang Batak, apalagi orang Batik, tidaklah, apalagi orang Sunda ya, tidaklah, orang Makassar ya tidak. Dia memang orang Yahudi, dia paham dalam konteks anak Allah itu adalah dia utusan yang dikuduskan, yang diutus ke dunia. Dia adalah penyampai firman. Itu anak Allah, orang-orang yang dikasih Allah, bukan anak Allah. Nanti dibilang anak sekolah, berarti anak-anak sekolah itu adalah sekolah. Betul. Tidak seperti itu. Jadi dari dibantah oleh Yohanes ya, Yesus itu tidak mengatakan anak Allah, karena Yesus, aku berkata, aku adalah Allah dan aku adalah Allah. Tidak ada seperti itu ya. Udah dibantah oleh Yohanes dan dibantah oleh yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung tanggapin Pak ya. Terima kasih. Jadi begini lagi. Ini adalah hal yang serius untuk kita para pegiat-pegiat TikTok ini, lagi berani membicarakan Yesus dari Alkitab. Oke, bagus. Tapi saran saya, tolong melihatnya secara utuh ya. Tolong melihatnya secara utuh. Dari tadi kita mulai dari awal pun diskusinya, apa yang Bapak sampaikan saya tidak bantah, itu betul. Tetapi tidak lengkap ya, tidak lengkap. Nah, kemudian ya, tadi Bapak bilang bahwa Yohanes sendiri membantah bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan lalu yang nulis Yohanes 1 ayat 1 siapa? Itu juga kan Yohanes, penulis yang sama. Kemudian tadi pengakuan Thomas itu, kata Bapak bahwa itu langsung dibantah Yesus. Saya lihat ayatnya tidak ada Yesus membantah itu, bahwa dia berkata, oh aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tidak ada bantahan itu, tapi Bapak tadi bilang ada itu. Saya bilang tidak ada, Pak. Oke, saya kira itu jawaban singkat saya. Makasih. Terima kasih sedikit ya. Gitu. Jadi betul, Anda Yesus. Aku ngomong. Silakan. Silakan Martin. Kalau Tuhan itu satu tunggal, ya kan? Kenapa menggunakan Elohim? Waduh, nggak nyambung. Terus Nggak nyambung. dengar. Dah. Ya gini. Bentar Aku dulu, ngomong, ini nanti aja. Karena nggak nyambung sama diskusinya. Silakan Pak Debaal. Ya, Yesus firman, no. Anda menggunakan Yohanes 1 ayat 1 itu bukan untuk Yesus. Anda mengatakan Yohanes adalah murid Yesus. Dia paham tentang Yesus. Tentunya kalau Yohanes adalah murid Yesus, Yesus tahu itu Yohanes tahu itu Yesus. Yohanes 1 itu tentu akan berbicara tentang Yesus. Dia akan menulis itu siapa sosok itu Yesus. Dia tidak tulis Yesus. Sampai Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 14, 15 sampai 16 tidak menulis Yesus. Gampang kok. Kalau memang itu Yohanes 1, 2, 3 sampai, Anda kan comot-comot biasanya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan langsung aja firman itu telah menjadi daging. Ditafsir lagi daging itu adalah manusia. Ditafsir lagi itulah Yesus. Bukan seperti itu. Makanya kalau Anda mengatakan Yohanes itu adalah murid Yesus, tentu dia akan menulis firman itu telah menjadi Yesus. Gampang kok Yohanes. Oh, dia muridnya. Tetapi apa? Bentar ya. Sebentar, ya nanti Anda ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tentang Yohanes 1 ayat itu bukan tentang tentang Yesus. Nah, ketika Yohanes itu memang kenal Yesus, dia akan menulis Yesus. Di mana ayatnya? Di ayat 17 baru berbicara Yesus tentang hukum Musa. Gampang sebenarnya.
Hukumnya adalah ketika Anda mengatakan Yohanes adalah murid Yesus, tentunya Yohanes tahu ayat ini untuk siapa. Tentunya dia akan menulis sosoknya siapa. Tidak seperti kalian kan berantem terus sampai sekarang, siapa Firman? Firman itu siapa? Lalu bicara tentang Firman, baca Yohanes 17 ayat 7 nomor 6. Ajaranku tidak berasal dari diriku. Lah, katanya Firman. Bukan si Baal yang ngomong, Yesus sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Apa coba? Tapi kata Yesus apakah? Tetapi dari Allah yang telah mengutus aku. Dia bukan Firman. Dia, sabar dulu sedikit lagi. Iya, oke. Anda kan berdua, sedikit lagi. Jadi dia bukan Firman, bukan Allah. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Bukan dari Allahku sendiri. Apa coba? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang apa? Yang mengutus aku. Gampang kok. Apa susahnya kalian? Lanjut. Bentar. Ini Martin kalau mau sebentar, kalau mau menanggapi, silahkan menanggapi apa yang didiskusikan, jangan melenceng. Iya, ini aku tanggapi yang didiskusikan. Ya. Iya, topik diskusi ya, jangan beralih ke topik lain. Iya, benar. Ya, misalnya hanya ada satu Allah kan gitu, yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu gampang kok. Lanjut. Gampang kok. Gini, aku tanggapi. Jangan ngamuk ya, jangan marah ya, jangan menghujat. Aku tanggapi ya. Kalau kita menafsirkan suatu teks itu berdasarkan ilmu hermeneutika. Paham nggak ilmu hermeneutika? Kita menafsirkan teks itu ada dalam teks, satu kalimat itu ada dalam paragraf. Paragraf itu ada dalam satu narasi besar. Jangan ambil satu ayat terus menafsirkan. Satu kalimat itu ada dalam satu paragraf. Ya, Yohanes itu, Injil Yohanes itu menceritakan tentang sejarah hidup Yesus. Berarti Yohanes 1 itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu menceritakan tentang Yesus. Latar belakang kenapa Yesus ada di dunia. Gitu loh. Itu hermeneutika, jangan satu ayat terus ambil kesimpulan. Itu ilmu penafsiran. Gitu. Oke. Ya, kau ngomong hermeneutik aja susah, hermeneutika aja susah. Sok mau menjelaskan tentang hermeneutik. Kamu juga ketika menjelaskan. Diam dulu. Diam dulu. Kamu menggunakan pemahaman hermeneutik, tapi hermeneutikmu itu blunder. Karena apa? Kamu mengatakan bahwa tidak boleh kita mengambil hanya 1, 2, 3 ayat, harus menggunakan satu paragraf atau satu perikop atau apakah di situ. Coba lihat perikopnya, apakah perikopnya di Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14 itu masih sama satu perikop dengan Yohanes yang mengatakan tentang bercerita tentang hukum Taurat yang menyinggung Yesus. Itu sudah beda. Makanya yang disampaikan Bang Baal Yohanes 1 ayat 1 yang pada mulanya firman dan lain-lain itu sampai Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia. Itu tidak ada nama Yesus di situ. Itu yang dimaksudkan. Sebentar dulu. Kalau kamu mau membahas, oke, kita fair membahas. Yang disampaikan Bang Baal itu Yohanes 1 ayat 1 sampai selanjutnya barulah di ayat 17-nya ada nama Yesus. Tapi itu perikop yang lain. Kenapa kau menggunakan hal yang justru blunder kamu sendiri? Itu penafsiran, ilmu penafsiran kan begitu. Iya, kamu menafsirkan itu dari mana coba? Injil yang menceritakan sejarah hidup Yesus itu salah satunya itu Injil Yohanes. Dari keseluruhan Injil Yohanes itu menceritakan sejarah hidup Yesus dari awal sampai akhir. Begitu loh. Jadi Yohanes 1 itu pada mulanya adalah Firman itu menjelaskan latar belakang Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Makanya kalau kamu mau bawa itu silahkan tunjukkan di mana Yohanes mengatakan bahwa Firman itu menjadi Yesus. Itu yang ditanyakan Bang Baal. Mana Yohanes mengatakan? Diam dulu. Pahami. Mana
penyampaian Yohanes yang mengatakan bahwa Yohanes menyampaikan firman itu menjadi Yesus. Mana datanya? Oke, baik. Mana datanya? Ya, Nah, ya. Bang, yang Boleh, kamu boleh jelaskan masuk dulu. Pak ya? Lebal mereka ini. Yuk, baik. Jadi begini, Pak. Oke lah, kita mengenal ada beberapa kitab-kitab di dalam PB, lalu ada Injil-Injil ya. Jadi Injil-Injil itu jika ditinjau dari sudut gender. Oke, kita sudah lihat ya teman-teman bagaimana pertanyaan yang simple. Kalau anak Tuhan itu sebenarnya Tuhan atau bukan? Dijawab dengan muter-muter oleh Otennya. Ini menjelaskan sekali lagi dan membenarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang ummi atau buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga saja. Jadi mereka itu menjawab seenaknya saja, sekenaknya saja. Akhirnya terkesan mutar-mutar, karena mereka tidak berdasar. Nah, jadi banyak orang yakin dengan versinya masing-masingnya. Nah, menurut teman-teman, istilah anak Tuhan itu dimaknai sebagai apa nih? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dengan sopan dan saling menghargai ya. Kita diskusi bukan emosi. Oke, kita tutup ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya videonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.